Pernah nggak sih Besti mikir, cuma bikin bakwan jagung, pasti gampang. Begitu nyoba, adonannya encer kelembekan, digoreng malah nggak kriuk, adonannya ambiar nggak ada bentuk. Rasanya pengen lempar wajan ke jendela, tapi tenang, hari ini aku mau ajak Besti ngerasain prosesnya bareng aku. Dari yang hampir nyerah, sampai akhirnya bisa bikin bakwan jagung yang enak. Dan aromanya tuh bikin tetangga nengok. Dan aku bakalan share nih bagaimana cara bakwan jagung ini bisa terselamatkan dari kegagalan, sehingga bisa dimakan dan dinikmati semua anggota keluarga. Jadi Besti harus nonton video ini sampai habis ya. Penasaran kan? Cus, langsung aja temenin aku bikin yuk. Kita mulai perjuangan ini sama-sama. Bahan-bahannya sih sederhana, 3 buah jagung manis, 2 batang daun bawang ukuran sedang, 3 buah cabai merah keriting, 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 butir telur, 3 lembar daun jeruk, dibuang tulang tengahnya, 1 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 5 sendok makan tepung terigu. Tapi jangan tertipu, justru yang kelihatan sederhana kayak gini kadang paling penuh jebakan. Langkah pertama, kita akan kupas jagungnya satu persatu. Bersihkan juga dari rambut-rambut jagungnya. Kemudian cuci bersih. Kemudian pipil jagungnya satu persatu juga dengan menggunakan pisau. Pipil-pipil terus seperti ini sampai bonggolnya bersih. Butuh effort ya mipil jagung kayak gini. Tapi demi bakwan jagung buatan sendiri yang enak plus renyah, yang aku idam-idamkan, aku rela bersusah payah mipil jagung kayak gini. Harus sampai bersih ya Besti mipil jagungnya. Nggak mau rugi. Kemudian aku akan bagi jagung pipil menjadi 2 bagian. Bagian pertama akan aku sisihkan untuk bahan campuran ke adonan nanti. Karena aku mau pas digigit ada rasa krenyes-krenyes jagung yang bakalan menggoyang lidah. Dan masih berasa gitu jagungnya di setiap gigitan. Kebayang kan bakalan enak banget ini. Bagian yang kedua akan aku blender bersama cabai merah keriting, bawang merah, bawang putih, daun jeruk yang sudah dibuang tengahnya, daun bawang yang sudah aku iris-iris kasar, telur, garam, lada bubuk, kaldu bubuk, ketumbar bubuk. Lalu aku tambahkan air yang cukup banyak. Udah bercampurlah semua bahan menjadi satu di blender. Karena tanpa air sebagai pelarut, blender nggak akan jalan dan menjadi halus sehingga akan membentuk paduan rasa yang akan bikin perut menabuhkan genderang perang minta buat segera diisi. Sekarang kita akan campurkan jagung pipil yang kita simpan tadi dengan adonan yang sudah di blender. Setelah hasil blenderan dituang ke baskom, ada bisikan yang mengusik hati. Kenapa encer gini ya? Mungkin nanti enggak, karena belum ditambahkan tepung. Langsung aja aku campurin tepung, masukkan sesendok demi sesendok. Sambil deg-degan, lanjut aku aduk-aduk hingga merata. Kok nggak mengental-mengental nih adonan? Gak sesuai teksturnya kayak yang aku pengen. Diaduk-aduk gini, dia ambiar tetap keenceran. Harusnya adonannya kental dan bertekstur. Nggak gini. Terus aku berpikir, ya pantesan aja ambiar, encer. Syarat blender muter kan harus ditambah air. Sedangkan di resep nggak ada tambahan air. Harusnya saat menghaluskan bahan tadi aku pakainya chopper bukan blender buat menghaluskan. Karena chopper nggak perlu ditambah air lagi saat menghaluskan. Aduh, kepala langsung pusing. Emosi memuncah. Pengen nangis nggak sih? Aduh, gimana nih? Udah pengen buang aja nih adonan. Udah gagal, nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi aku mikir, masa sih aku kalah cuma sama bakwan jagung? Ya udah, aku tambahin lagi tepungnya. Agak banyak, biar adonan tidak terlalu encer. Sebenarnya ini masih encer sih. Tapi kalau ditambah lagi, masa mau makan bakwan tepung? Bukan bakwan jagung. Yang terpenting kuncinya ada di tekstur. Adonannya tuh harus cukup kental sampai bisa diambil pakai sendok. Bukan dituang kayak adonan martabak manis. Sebelum adonan digoreng, aku adjust lagi bumbu-bumbunya dan koreksi rasa. Kalau soal rasa mantep pokoknya. Rasa terselamatkan. Dan alhamdulillah, adonan bakwan jagung ini gak jadi kebuang. Masih bisa terselamatkan. Masak itu soal kreativitas juga. Kita tambahkan bahan-bahan yang kiranya bisa mengentalkan, seperti tepung. Dan kalau ada rasa yang kurang pas, bisa ditambahkan bumbu-bumbu. Seperti itu ya Besti. Sekarang aku akan goreng bakwannya satu persatu. Kita akan goreng bakwan jagungnya hingga berwarna kecoklatan. Karena aku pengen tekstur bakwannya kering di luar dan lembut di dalam. Kalau sudah kecoklatan, balik-balik goreng lagi hingga sisi satunya kecoklatan juga. Oh iya, tips dari kesalahan aku, kalau Besti pengen bikin juga, ngalusin jagung dan bumbu-bumbunya pakai chopper ya. Jangan pakai blender kayak aku, biar nanti adonannya nggak keenceran. Karena ngalusin bahan pakai blender harus dikasih air, biar bisa muter. Tapi kalau ngalusin pakai chopper, nggak perlu.
Kalau bakwan jagungnya udah matang, kita angkat lalu tiriskan. Goreng lagi sampai semua adonan habis. Dan akhirnya, inilah dia, kreasi sajian lezat bakwan jagung siap dihidangkan. Rasanya enak dan legit, karena bumbu-bumbunya pas. Sensasi nyes-nyes manis jagungnya terasa saat masuk mulut, menggoda lidah. Karena gorengannya agak lama, jadi sensasi kriuk di luarnya dapet, dan lembut di dalamnya. Walaupun jujur nih, emang gak kriuk-kriuk banget, dan bakwan jagung ini gak bisa dibilang gagal juga sih, karena rasanya masih enak. Buktinya habis ludes diserbu semua anggota keluarga, dan mereka bilang enak. Dari bakwan jagung aku belajar, kadang yang bikin emosi itu bukan cuma orang, tapi juga adonan. Tapi kalau kita mau belajar dari kesalahan, berpikir tenang dan mencoba memperbaikinya, hasil akhirnya bisa jadi luar biasa. Kalau Besti pernah ngalamin drama di dapur juga nggak sih? Kalau pernah tulis di kolom komentar ya, aku pengen tahu pengalaman Besti. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman Besti yang juga lagi belajar masak. Karena masak itu bukan soal bisa atau nggak bisa, tapi soal berani nyoba dan gak nyerah. Sampai jumpa di video kreasi sajian lezat lainnya. Wassalamualaikum.